Baik, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung dan berkenan mengikuti acara dari Lembaga Medan Debaters Forum, yaitu MDF Reality Matters. Pada kesempatan kali ini, saya Hotma, selaku Ketua Lembaga Medan Debaters Forum, saya ingin menyampaikan bahwa MDF Reality Matters adalah sebuah kegiatan, diskusi, dan webinar bulanan yang diselenggarakan oleh MDF guna memberikan proliferasi tentang ilmu serta problematika yang dihadapi oleh masyarakat dan juga pemerintah dalam pembahasan yang lebih spesifik tentang isu-isu sosial, sebagaimana isu yang sering muncul sebagai topik pembahasan di dalam debat kompetitif. Di samping daripada MDF Reality Matters, kita juga memiliki dua acara lainnya yang diselenggarakan secara bulanan, yaitu kelas debat ilmiah dan MDF Medan Debate Academy. Secara khusus, MDF Medan Reality Matters itu adalah sebuah kegiatan yang mengundang para pakar ataupun praktisi yang akan memberikan kontekstualisasi permasalahan dari sudut pandang realita yang jauh lebih komprehensif, sehingga kita mendapatkan pemahaman yang lebih empiris dan pemahaman yang jauh lebih menyasar kepada masyarakat dan grassroots. Dalam hal ini, kami selaku panitia telah menyeleksi para kandidat yang kami anggap cukup kredibel, dan pada malam hari ini kita cukup beruntung karena kita kedatangan salah satu aktivis dan penggerak daripada hak-hak perempuan di sosial media yang menggunakan berbagai cara dan metode kreatif dalam menyampaikan aspirasi dan ide-ide tentang bagaimana kesetaraan perempuan dapat diwujudkan dimulai dari proses berpikir, yaitu Kak Citra Hasan Nasution. Dan Kak Citra Hasan telah memiliki berbagai macam pencapaian dan juga telah melewati berbagai macam pelatihan yang pada akhirnya memberikan perspektif yang sangat dibutuhkan oleh para generasi muda untuk dapat memahami lebih lanjut tentang bagaimana perspektif kesetaraan dan juga keadilan bagi perempuan dapat diwujudkan oleh para generasi muda, mulai dari tindakan-tindakan kecil yang nyata dan berdampak. Dalam hal ini, kami sangat mengharapkan agar teman-teman dapat berdiskusi secara lebih lanjut dan bila memungkinkan dapat saling bertukar pikiran sehingga terjadi suatu proses berpikir yang konstruktif dan juga dapat memberikan pencerahan. Dan oleh karenanya, pada kesempatan kali ini saya secara resmi membuka MDF Reality Matters episode kelima dan semoga teman-teman dapat mendapatkan manfaat yang lebih signifikan sebagai bagian dari insan-insan demokratis dalam pembangunan kehidupan demokrasi bangsa kita di masa depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat malam. Saya kembalikan kepada Nadia selaku moderator pada diskusi kali ini. Silakan Nadia. Baik, terima kasih atas pembukanya dari Presiden MDF. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi materi, pemaparan materi dari narasumber yaitu Kak Citra. Saya akan mulai share screen. Baik, semoga share screen-nya sudah terlihat dengan jelas dan untuk Kak Citra sudah bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat. Baik, terima kasih kepada Medan Debaters Forum, terkhusus kepada Bapak Hotmaringan Samosir yang telah mempercayakan saya untuk bisa berbagi sedikit pengetahuan
pengalaman, wawasan yang khususnya untuk saat ini kita akan membahas tentang kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Next slide, boleh? Ya, sebelumnya walaupun tidak mungkin langsung saya, tapi boleh perkenalan gitu ya. Memperkenalkan diri saya. Saya bernama Citra Hasan Nasution. Saya pendidikannya lulus dari Prodi Linguistik Terapan Bahasa Inggris di Universitas Negeri Medan. Dan kegiatan saya untuk saat ini, saya sedang mengelola sebuah ruang kreatif, khususnya di bidang seni dan sastra, namanya The Guild House. Kemudian juga saya mengelola sebuah wadah ataupun komunitas perempuan dan seni itu bernama Sirkam. Dan juga saya dulunya dan sekarang juga sih masih sibuk di bidang pendidikan, khususnya dalam program-program pendidikan. Dulunya ada di Papua, di NTT dan Lampung, sekarang di Medan. Dan di waktu luang saya juga ikut berproses di bidang musik dan juga pembuatan lirik. Selanjutnya, ya teman-teman sekalian mungkin sudah sangat paham sebenarnya ya, dan sudah sering terpapar dengan informasi-informasi ini, yaitu tentang Deklarasi Universal tentang HAM ataupun hak asasi manusia. Ini istilah yang sudah kita dengar berulang-ulang mungkin bahkan sejak SD atau SMP ya sampai sekarang. Sebenarnya itu sudah dideklarasikan tahun 48 yang lalu, bahkan yang lebih secara universal, bahkan lebih dini lagi di negaranya kita itu di undang-undang kita di tahun 45. Hampir sama sebenarnya semangatnya itu tentang kesetaraan, bahwa seluruh manusia itu memiliki hak yang sama, hak hidup, hak untuk aman dan segala macamnya, tanpa ada diskriminasi dan perbedaan. Selanjutnya. Ya, kalau kita lihat ya mimpi-mimpinya, kalau kita kan karena kita tinggal di Indonesia gitu ya, di sini terlihat bahwa kalau dulu tuh zaman Soeharto ataupun Orde Baru sering kita dengar tuh namanya RPPTA, Rencana Pembangunan 5 Tahun, biasa disusun oleh Presiden dan juga Bappenas. Nah sekarang ini namanya Indonesia 2045. Itu juga khususnya untuk pembangunan manusia. Itu sangat diharapkan manusia Indonesia itu unggul, berbudaya, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu. Nah, spesifiknya khusus di lingkungan pendidikan, teman-teman mungkin di sini ada yang masih mahasiswa atau mungkin ada alumni atau mungkin bersinggungan dengan dunia kampus, gitu. Sering mendengar jargon-jargon ini akhir-akhir ini, yaitu kampus merdeka. Sebenarnya ada 3 capaian dambaan dari kampus merdeka, yaitu kampus yang nyaman, kampus yang aman, dan kampus yang sehat. Begitu kata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Begitu. Khususnya kampus yang aman, tanpa ada bully ataupun perundungan, tanpa ada juga kekerasan khususnya, ataupun termasuk kekerasan seksual. Selanjutnya. Ya. Tapi, ada tapinya, kenyataannya di sebuah tingkat pendidikan yang paling tinggi, yang kita sebut dengan perguruan tinggi, bisa di universitas, sekolah tinggi, akademi, dan sejenisnya, itu masih banyak fakta-fakta ataupun kejadian-kejadian yang kita dengar, kita baca, atau mungkin bisa jadi kita alami, yaitu adanya kekerasan seksual di dalam kampus yang harusnya menjadi menjadi tempat, menjadi ruang aman bagi kita. Terlebih lagi mahasiswa adalah juga anak-anak dari orang tua yang ada di Indonesia, alias yang belum mandiri lah. Jadi mereka itu dititipkan ke kampus untuk bisa menjalani pendidikan yang lebih tinggi dengan segala harapan dan mimpinya, namun malah dijadikan korban. Korban apa? Kekerasan seksual oleh dosen, oleh senior, oleh teman kampus, oleh pegawai, oleh teman sekelasnya, gitu. Dan bisa kita lihat ini tidak
hanya terjadi di 1-2 daerah, ini banyak begitu. Bahkan di sebelum pandemi itu saya sendiri pribadi dengan teman-teman jaringan jaringan di sini di Medan itu sedang menangani ataupun sedang mendampingi kasus pelecehan seksual yang ada di kampus tercinta kita ataupun kampus yang ada di kota kita, yaitu di USU. Itu juga kasus yang harus kita garis bawahi, kasus yang terdengar, yang dilaporkan, yang disuarakan. Bagaimana dengan kasus-kasus yang masih dalam diam sekarang ini? Selanjutnya, ya. Jadi kalau kita udah membahas kekerasan seksual ya, basically memang teman-teman juga mungkin udah paham ya, kalau kita untuk menjabarkan atau memberikan pendapat kita harus samakan dulu persepsi kita, samakan dulu definisi kita sebenarnya kekerasan seksual itu apa. Kalau menurut WHO, kekerasan seksual itu adalah tindakan rayuan, komentar, kemudian percobaan juga memperdagangkan yang seksual dan tidak diinginkan dengan menggunakan paksaan. Tidak diinginkan di sini maksudnya dengan paksaan, dengan oleh siapapun tanpa memandang hubungannya. Dan bisa terjadi bukan hanya di ruang domestik, yaitu di rumah, tapi bisa juga di tempat kerja ataupun di tempat publik lainnya. Tidak jauh beda sebenarnya dengan Komnas Perempuan, makna ataupun definisi kekerasan seksual. Hanya saja mungkin dia lebih spesifik karena ditambah di sini karena adanya ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan atau sebab yang lain, begitu, yang mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan di berbagai lini. Kesengsaraannya bisa dalam bentuk fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Selanjutnya, nah kalau menurut Komnas Perempuan, bentuk kekerasan seksual itu ada 15. Ini nggak ujuk-ujuk datang loh ya, ini hasil riset yang begitu dalam dan juga panjang. Banyak juga perdebatan, akhirnya disepakati bahwa ada 15 bentuk kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan. Baik pelecehan, nah ini pernah juga ada pertanyaan, Kak Cit, perbedaan kekerasan seksual dengan pelecehan seksual apa? Nah, pelecehan seksual adalah salah satu bentuk dari kekerasan seksual. Eksploitasi seksual, perbudakan seksual, intimidasi, ya. Kemudian penghukuman bernuansa seksual, diarak-arak telanjang, pernah dengar ya, macam hukuman seperti itu. Penyiksaan seksual, di zaman dulu juga banyak tuh ya, penyiksaan seksual seperti kebiri dan segala macamnya kayak gitu. Pemaksaan perkawinan, ya, apalagi yang di bawah umur. Kontrol seksual, ya, pemaksaan aborsi, jadi bukan hanya pemaksaan kontrasepsi, tapi ada juga yang dipaksa aborsi. Kemudian ada prostitusi paksa. Kemudian praktik tradisi, contohnya sunat perempuan, ini juga cukup problematik ya. Kemudian pemaksaan kehamilan. Dan yang terakhir perkosaan. Maaf, jika di KUHP kalau saya tidak salah, jenis dari segala jenis kekerasan seksual itu yang masih didefinisikan itu harus berbentuk pemerkosaan, itu pun juga harus berbentuk sudah bertemunya dua kelamin ini. Jadi kalau cowel, kalau sodomi atau sejenisnya yang lain lah, jenis-jenis kekerasan seksual yang lain itu belum diatur oleh undang-undang di negara kita. Selanjutnya. Nah, untuk data kekerasan, karena kekerasan kan banyak ya, ada kekerasan ekonomi, ada kekerasan yang lain. Nah, kalau untuk tahun 2020, kekerasan seksual itu cukup tinggi setelah kekerasan psikis. Dan hampir seimbang, ranahnya di personal atau rumah tangga, bisa jadi suami istri atau ke anak, ponakan gitu. Ada juga di ruang lingkup komunitas. Selanjutnya, kemudian kekerasan seksual dan diskriminasi yang berdasarkan jenjang pendidikan. Nah, di sini ada TK, SD, SMP, SMA, SLB, sekolah berbasis pendidikan Islam, berbasis pendidikan Kristen, pelatihan khusus,
kemudian ada universitas dan tidak teridentifikasi. Nah, bisa dilihat di sini angka yang paling tinggi sebanyak 14 yang dilaporkan loh ya. Masih banyak kasus-kasus yang belum melapor begitu ya. Itu ada 14 dan yang tertinggi sebenarnya dari jenjang pendidikan itu terjadi di ruang lingkup universitas. Selanjutnya. Nah, kemudian ya selanjutnya ya. Setelah sebenarnya tidak sesingkat ini ya, tapi saya buat singkat gitu. Jadi ceritanya sih Komnas HAM sudah banyak sekali mendapat pengaduan, mendampingi, mental dan segala macamnya begitu. Akhirnya memberikan beberapa rekomendasi ke lembaga-lembaga pendidikan. Ada 4 rekomendasinya, yaitu mengusut secara internal. 2, menjatuhkan sanksi tegas bagi pelaku. 3, membuat unit layanan terpadu. Karena selama ini belum ada tuh kalau kita ataupun teman kita orang kita kenal mendapatkan perlakuan kekerasan seksual, ngadunya kemana? Gitu ya. Yang keempat, membangun SOP yang jelas gitu, untuk mengantisipasi dan memutus rantai kekerasan tersebut. Selanjutnya, nah ini juga menjadi sebuah kegalauan dari Komnas Perempuan dan juga para pegiat pembela hak perempuan ataupun HAM juga. Kegalauannya yaitu pertama, tidak mudah bagi perempuan korban kekerasan seksual untuk melapor karena bisa trauma, hilang harga diri, takut direndahkan, bahkan ada yang pendampingan kita tahun 2018 yang lalu takut ketahuan sama orang tuanya nantinya bakalan malu gitu ya, merasa dihakimi secara sosial, khususnya orang tuanya sendiri, takut orang tuanya kecewa, takut orang tuanya sakit. Pelaku juga bisa memanfaatkan kerentanan itu. Wah, dia sendiri nggak berani lapor, ya udah deh lanjut ataupun cuek. Itu tadi yang saya sebut, kekerasan seksual sering dihubungkan dengan aib dan atas nama baik. Nah, tahun 2019 ya kalau nggak salah itu ada SEPTA nih, atau atas nama baik kampus. Kampus besar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, yang ada di Jogja tuh, itu kampus yang yang sangat lalai lah ketika waktu itu untuk mengakomodir hak-hak dari korban atas nama Agni, nama samarannya ketika dia dilecehkan oleh temannya se-KKN-nya waktu itu. Selanjutnya, ya, di mana ini slide-nya kok hilang? Cek. Saya kehilangan kontak nih atau gimana? Ya, sebentar. Oke, selanjutnya. Nah, ternyata rekomendasi itu telah sampai tangannya Kementerian Pendidikan setelah bertahun-tahun lamanya, dan di masa kepemimpinan dari Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, timnya mereka juga melakukan survei ke beberapa kampus di Indonesia, dan didapati bahwa 77% dosen akui. Jadi ini surveinya untuk dosen yang jawab surveinya. 77% itu akui ada kekerasan seksual di kampus. Dan di kalau saya nggak salah 60 atau 50% itu tidak diadukan. Jadi kayak sama tahu gitu. Jadi mereka juga tahu bahwa ada kekerasan seksual di kampus. Nah, jadinya ngegantung. Kenapa? Ya karena itu dari lingkup kecil, lingkup kampus tidak ada sebenarnya regulasi yang jelas di lingkup kampus. Jadi keluhan-keluhan teman-teman pendamping ataupun teman-teman yang menemani lah penyintas atau korban ini, kami melapor tuh kemana? Setelah itu laporannya sampai kemana? Monitoringnya gimana? Terus kok
dosen ataupun pelakunya masih berkeliaran, masih ngajar aja, bahkan menambah korban-korban yang lain. Dan yang paling luasnya adalah di negara kita sendiri itu tidak ada regulasi yang jelas di lingkup negara tentang kekerasan seksual. Yang ada itu adalah kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak-anak. Nah, yang jadi kosong ataupun yang belum terakomodir adalah kita, gitu loh. Mahasiswa, remaja, dewasa yang masih single itu sebenarnya bakalan dilindungi dengan undang-undang apa, gitu. Nikah juga belum, gitu ya. Anak-anak juga udah enggak, gitu. Tapi kita juga masih rentan menjadi korban kekerasan seksual. Selanjutnya. Nah, akhirnya dikeluarkanlah beberapa minggu yang lalu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Isinya boleh di selanjutnya. Itu ada beberapa pasal dan ayat yang banyak ya, tapi pada dasarnya yang pertama adalah definisi dan ruang lingkupnya. Jadi definisinya hampir sama dengan definisi yang dari Komnas Perempuan tadi, karena memang diberikan rekomendasi oleh para ahli juga, dan juga bukan ujuk-ujuk yang nulis gitu ya, ada juga kan beberapa pandangan yang mengatakan bahwa itu definisi dari mana, buat undang-undang itu juga atau buat Permendikbud ya, dan undang juga banyaklah pihak dan ahli yang sudah dilibatkan untuk meramu definisi ini. Dan poin-poinnya juga jelas, secara harfiah juga ada tentang mengambil, merekam, menyimpan foto, mengunggah foto, membujuk, menjanjikan, menawarkan, menyentuh, mengusap, meraba, itu semuanya ada di dalam Permendikbud ini. Selanjutnya. Terus yang kedua, fasilitas perlindungannya dan pemulihannya. Jadi jika di KUHP yang untuk pemerkosaan itu kan lebih banyak fokusnya di menangkap pelaku gitu. Kalau korban kan, kalau saya nggak salah, koreksi saya kalau saya salah, itu belum ada secara spesifik bagaimana untuk memenuhi haknya korban. Setelah ditangkap pelakunya terus gimana? Nah, untuk di Permendikbud ini ada perlindungan terhadap korban dan juga saksi, itu ada. Kemudian untuk pemulihan, jadi bagi yang, karena banyak juga kasusnya korban itu karena memang mengurusi kasus ini, belum lagi dia trauma, untuk penyembuhan fisiknya juga bisa jadi terganggu, itu diberikan keringanan-keringanan untuk fasilitas pemulihan, tidak dikurangi masa studinya, nggak dianggap cuti, karena ada juga beberapa kasus karena dia traumatik, karena dia nggak tahu mau ngelapor ke siapa, dia nggak pernah ke kampus, takut ketemu sama dosennya, akhirnya DO. Nah, itu banyak juga kasusnya seperti itu. Nah, ini difasilitasi nih di dalam Permendikbud ini. Selanjutnya, kemudian tindakan pencegahannya juga ada. Nanti bakalan dibentuk sebuah satgas yang terdiri dari beberapa pihak, bukan hanya pihak orang-orang rektorat gitu ya, tapi juga ada dari pihak mahasiswa yang sama-sama memberikan sosialisasi dan juga edukasi tentang apa itu kekerasan seksual dan bagaimana mencegahnya. Selanjutnya, kemudian ada sanksi pastinya. Nah, kalau di kasus yang USU itu saya nggak tahu ya selanjutnya bagaimana. Tapi kalau terakhir saya dengar itu kasusnya dosen yang di FISIP USU itu diskors. Tapi saya agak miss ya. Apakah dia diskors sementara atau diskors bagaimana gitu. Maksudnya seterusnya dipecat gitu maksudnya. Tetapi tidak ada, seingat saya tidak ada konferensi pers ataupun permintaan maaf dari fakultas begitu untuk kepada korban bahwa begitu lamanya kasus itu terjadi dan juga banyak reviktimisasi ya, setelah dia jadi korban dia disalah-salahin juga, dibilang terlalu bohai lah, dibilang inilah itulah, itu sangat traumatik sekali. Nah, kalau di Permendikbud ini sanksinya jelas, bahkan kepada kampusnya sendiri yang jikalau Permendikbud ini tidak diterapkan, bisa jadi penurunan tingkat akreditasi, penghentian bantuan keuangan, dan segala macam. Selanjutnya.
Yang kelima, kewajiban bagi perguruan tinggi. Itu tadi yang saya sebut ya, bahwa ini hukumnya wajib untuk mengaplikasikan atau mengimplementasikan Permendikbud ini. Oke, selanjutnya. Itu dia beberapa poin pentingnya. Jeng-jeng, kalau nggak kalau nggak kontroversial tuh nggak Indonesia, ya kan? Karena kita kan beragam sekali manusianya. Nah, karena ada beberapa poin di dalam Permendikbud ini, akhirnya banyak narasi-narasi yang menyudutkan, dibentuk, dan yang sudah lari dari pokok permasalahannya. Contohnya, Menteri dituduh melegalkan zina, yang kemudian berawal dari dari MUI dan juga beberapa ormas agama itu menolak Permendikbud karena ada poin-poinnya yang dianggap liberal, dianggap barat, dianggap melegalkan zina. Apa itu? Dengan adanya poin kata-kata di dalam Permendikbud itu dengan tanpa paksaan. Jadi jika tidak X maka dia Y. Jadi itu kesimpulannya yang diambil kira-kira gitu. Jadi kalau tanpa paksaan berarti apa-apa yang tanpa paksaan boleh dong, kayak gitu. Itu yang yang dijadikan kesimpulan oleh para mahasiswa. Selanjutnya, ini kecil-kecil banget tulisannya, tapi nggak apa-apa ya. Intinya pro dan kontra itu memiliki, ya teman-teman mungkin di dunia debat udah paham bener ya. Ada pro, ada kontra, ada yang lupa istilahnya apa, saking lamanya itu. Intinya adalah memiliki argumennya masing-masing. Nah, contoh tentang frasa ketimpangan relasi kuasa. Relasi kuasa itu nggak bisa dipisahkan kalau bagi yang pro terhadap Permen ini, karena memang itu menjadi faktanya dan bisa dibuktikan secara penelitian dan empiris gitu. Tapi menurut yang kontra, konsep konsen itu kan mengalirnya ataupun turunnya dari timpangan relasi kuasa itu dianggap legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas. Kemudian yang pro menjawab bahwa maksudnya konsen di sini itu tidak dapat persetujuan, artinya adalah mesti mendapat persetujuan korban. Dan persetujuan itu nggak akan sah apabila korban belum dewasa, ada syarat-syaratnya, berada di bawah ancaman, intimidasi pelaku, di bawah pengaruh obat-obatan dan seterusnya. Nah, menurut pihak kontra, konsep seksual konsen itu, persetujuan melakukan konsen seksual itu, ya bersetuju dalam hal seks itu kabur maknanya. Bisa jadi artinya maksudnya apa itu antara seks baik dan seks buruk, seks menyenangkan dan menyenangkan, seks bermoral dan tidak, itu kabur menurut orang-orang yang ada di kontra. Nah, dijawab lagi nih sama yang pro bahwa kata konsen itu sendiri sudah didefinisikan dan sudah disepakati sejak di abad 15 bahwa diartikan kita sebagai yang memiliki tubuh memiliki hak untuk yes or no atas apa yang mau kita lakukan dengan sadar, bukan karena dorongan siapapun. Nah, dijawab lagi sama yang kontra, konsen gimana cara mengukurnya? Ucapan, tindakan, ditunjukkan, isyarat, ada pemaksaan, bisa aja dia ngakunya konsen tapi sebenarnya di bawah ancaman ya gitu. Apa nih yang jadi the real evidence-nya bahwa dia betul konsen gitu. Nah, satunya lagi yang terakhir adalah tentang ketubuhan. Menurut pihak yang pro di Permendikbud ini, seorang anak itu dari kecil udah diajari bahwa tubuhmu adalah milikmu. Dan itu hal yang paling privat. Kamu bisa bilang tidak jika ada hal-hal yang tidak menyenangkan ataupun yang tidak kamu nyaman itu dilakukan oleh orang lain di rumah. Begitu. Itu sering juga. Dan di pendidikan juga sudah mulai ajari ya di dunia pendidikan bahwa kalau ada yang pegang bahu, ada yang pegang alat kelaminnya atau pinggangnya, itu anak-anak sudah diajarkan untuk bilang tidak. Nah, menurut pihak kontra, justru tubuh itu nggak lepas dari jiwa. Jadi tubuh biologis ada juga jiwanya, yang notabene itu adalah miliknya Tuhan. Gitu. Jadi asumsi tidak
tidak memungkinkan untuk norma-norma agama itu bisa lepas dengan aturan-aturan negara, apalagi Indonesia yang Pancasilais, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi harus selaras dengan asas ketuhanan. Begitulah perdebatan-perdebatan argumen yang tidak hanya sebenarnya terjadi di penyusunan Permendikbud ini, tapi juga di yang jauh lebih lama lagi, lebih induk lagi, yaitu RUU PKS, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Kemarin 2019 itu sudah jadilah gitu, maksudnya ditolak, benar-benar nggak ada yang sepakat di legislatif kita bahwa itu akan disahkan. Jadi sekarang mulai dari nol lagi, diajukan lagi, dibahas lagi, gitu. Sambil korban bertambah. Selanjutnya. Nah, terlepas dengan perdebatan itu I'm gonna say, ya, saya sering bilang sih, well, walaupun berargumen memberikan logika berpikirnya kita dan tidak langsung percaya terhadap sesuatu lah segala macam, itu memang menggelitik rasa kecerdasannya kita dan sedikit menguji keegoan kita sebagai manusia gitu. Tapi pada dasarnya sekarang saya lebih cenderung, kalau saya ditanya, saya pribadi saya lebih cenderung untuk mengutamakan bukan diri saya gitu, mengutamakan bukan kelompok saya, tapi mengutamakan apa yang benar-benar terjadi di depan mata saya, itu bahwa kita sedang darurat kekerasan seksual. Kalau memang dengan definisi 5 ataupun bentuk 15 bentuk kekerasan seksual yang ada digolongkan oleh Komnas Perempuan, saya bisa mengatakan bahwa saya juga seorang penyintas kekerasan seksual. Dan saya bisa juga dengan pede menebak, walaupun menyedihkan, teman-teman perempuan yang saya kenal, yang saya temui, yang saya ajak ngobrol, itu pernah mengalaminya. Walau hanya sekedar bentuk suitan, colekan di angkot, pelototan dari dosen ataupun guru, sambil dilihat sambil kayak ditelanjangin, sampai hal yang paling parah, sampai ke tingkat pemakaman. Selanjutnya, saya tinggal 3 menit lagi. What can we do now? Saat ini yang bisa kita lakukan adalah ya memberikan, karena sekarang kita memang di dunia digital, yang bisa dilakukan adalah bentuk dukungan-dukungan digital. Saya ada beberapa link di sini yang bisa menunjukkan keterdukungan kita terhadap Permendikbud ini. Karena kita ini lagi darurat gitu. Kita lagi nggak punya waktu yang privilege untuk membahas ontologi, apalagi filosofi dan segala macamnya. Gitu. Let's just run it now. Gitu. Kalau memang ada terjadi suatu hal yang mengganjal di depannya, kan bisa ada lagi revisi. Gitu. Tapi teman-teman mahasiswa, baik bukan hanya perempuan, tapi juga laki-laki membutuhkan Permendikbud ini. Karena saya juga dapat beberapa cerita gitu ya, dan beberapa saksi bahwa ada juga teman-teman mahasiswa laki-laki yang mendapatkan perlakuan kekerasan seksual dari dosennya, justru lebih terbungkam lagi untuk melapor kemana nih, machoismenya, kelaki-lakiannya jadinya takut terganggu gitu, ataupun malu dan segala macam. Selanjutnya, oke, kita coba. Kamu silahkan, saya tambah waktu sedikit aja ya, buat moderator, sedikit aja saya mau ngajakin teman-teman yang ada di sini untuk menghitung aja pakai tangan, nggak apa-apa. Kalau jawabannya ya, skornya 1. Kalau jawabannya tidak, skornya 0. Jadi hitung aja nanti kira-kira skor kamu berapa. Siap ya? Oke. Pertanyaan pertama. Silakan. Diklik aja. Yes, 1 aja dulu. 1, aku pernah belajar naik sepeda sewaktu kecil. Oke, aku 1 sih. Mungkin ada di sini yang nggak pernah belajar. Berarti skornya 0. Yang kedua, aku tahu membersihkan kamar dan rumah sewaktu kecil. Ya, aku tahu sih. Tapi ada temanku yang nggak tahu. Berarti skornya 0. Kalau aku 1. Next. Aku tidak tahu memasak nasi sebelum SMP. Berarti waktu SD kelas 6, kelas 5, aku bisa masak nasi nggak ya? Aku bisa sih.
pakai rice cooker, tapi itu masak nasi namanya sih. Yang nggak tahu jangan kasih skor. Oke, selanjutnya sepanjang sekolah SD sampai SMA ya, aku pernah ditunjuk dan dipilih menjadi ketua kelas, ketua OSIS atau organisasi lainnya. Nggak pernah. Nol aku. Pengen nih sering, tapi nggak pernah ditunjuk, nggak pernah dipilih. Selanjutnya, kalau aku serumah dengan orang tua aku pernah pulang malam sesudah jam 12. Gak pernah. Maghrib langsung kaca ketinggalan. Tapi temanku ada itu yang begadang. Next. Aku pernah menembak atau nyatakan rasa suka pada orang lain. Wah, aku nggak pernah. Malu. Dikira cewek apaan aku. Next. Aku tidak pernah dilarang orang tuaku memakai atau membeli pakaian apapun. Wah, aku pernah. Berarti aku 0. Beli 4 juga ya. 7. Oke, next. Nomor 8. Sepanjang kuliah aku pernah ditunjuk, dipilih, dinominasikan menjadi komisaris atau ketua organisasi lainnya. Waktu kuliah, benar pun nggak percaya orang aku. Apa lagi? Ketua organisasi, nggak mungkin. 9. Dosen atau orang lingkungan kampus tidak pernah menilai penampilanku. Dibilang kurang syar'i lah, baju. Oh iya, pernah aku dibilang bajuku terlalu ketat, pernah dibilang kerudungku busuk, pernah dibilang nggak cantik, berarti aku skorku 0. Tidak pernah. Iya, 0. Next. Aku tidak pernah ditunjuk menjadi bendahara, seringkali pun. Setelah kuliah. Organisasi, bukan kelas. Bendahara kocit. Nah, lanjut. Aku tidak pernah ditunjuk menjadi seksi konsumsi. Sering. Lanjut. Masih 3 aku ya. Aku tidak pernah dipelototin dosen atau di lingkungan kampus, khususnya di bagian sensitifku. SD, SMP, SMA, kuliah, ada aja yang jelalatan. Yang nengok tetek lah, yang nengok bagian perut lah. Ada aja, ada. Seumur hidup. Lanjut. 13. Aku tidak pernah digoda atau berjanda seksual oleh dosen atau orang lingkungan kampusku. Sering. Yang ngomongin masalah keperawanan lah, ngebahas tentang kawin lah. Lanjut. Aku pernah diajak ikut mencalonkan menjadi ketua HMJ. BEM, mana pernah. Aku pernah ditawarin jadi anggota HMJ bagian keagamaan katanya. Apa ceritanya? Lanjut. 15. Aku tidak pernah takut atau risih berada dalam ruangan berdua dengan dosen atau orang lingkungan kampus. Selalu risih. Selalu risih aku kalau udah berdua sama orang siapapun. Kalau udah berdua di dalam ruangan. Lanjut. Aku pernah diajak diskusi soal sosial politik kampus negara oleh teman atau senior di kampusku. Diajak aku nggak pernah. Tapi aku yang sok ikut-ikutan pernah. Orang itu yang berpikir untuk, kayaknya Citra tahu nih tentang sosbud atau sospol gitu. Nggak pernah. Lanjut. Aku pernah diajak demo, kagak pernah aku yang ikut-ikutan demo. Tapi diajak nggak pernah, dianggap wajahnya nggak cocok kali. Lanjut. Aku tidak pernah atau jarang ditanya kapan kalian. Sering. Lanjut. Aku pernah diajak terlibat kegiatan olahraga di kampus. Nggak pernah. Lanjut. Terakhir. Aku tidak pernah diragukan atas kemampuan akademisku hanya karena genderku. Nggak bisa presentasi lah. Iya, aku sering dituduh mudah emosional, apalagi waktu zaman debater ya. Udah tenang, tapi teman kawan cowok tuh nggak pernah digituin. Suaranya udah naik kayak gitu. Dibilang itu wibawa. Kalau yang cewek pasti dibilang cerewet. Oke, skorku 3. Silakan teman-teman catat skornya berapa. Silakan dicatat ya. Nanti bakalan aku tanyain deh skornya berapa dan siapa yang dapat skor tertinggi. Jujur loh ya, harus jujur. Next slide. Liberating education consists in acts of cognition. Nih, liberating education itu perlunya ini, not transfer of information atau follow-through. Ya, kampus merdeka. Terima kasih.
Silakan moderator. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Citra, luar biasa, sangat memberikan insight yang baru pada kita semua. Mungkin selanjutnya kita langsung masuk ke Q&A ya Kak, atau Kakak masih mau tanya tentang kira-kira skornya teman-teman berapa nih Ya, untuk gamesnya? Sebenarnya sih mungkin bentuknya apa sih kalau reaction di sini apa sih? Jempol kali ya. Jempol dong. Siapa yang ini dapat skor 20? Wah, baik banget. Ada nggak? Aduh, ngelihatnya gimana sih? Nggak ada. Oke deh. Atau ngomong deh, ngomong. Speaker on aja. Yang dapat skor 19. Jangan malu-malu ya. 18? Ada yang skor 18? Oke. 17? Ada yang skornya 17? Ini kok sedih amat hidupnya semua ya? 16? Wah, nggak ikut nih kuisnya nih. 15? Skor 15 deh. No, juga 14. Oh, ada yang ngaku nih 11. Hani. Ada yang ngasih jempol juga tuh Kak. Oh, ada yang jempol mana? Oke, enggak. Oke. Hani tadi yang 11. Hani yang mana orangnya? Tadi nyampe di 14, 13. 12 ada nggak? 12? 10? Tadi 11 sudah ya, 10? Oke. Mungkin aku nanya, kalau ada waktu nggak kalau aku nanya aja, soalnya partisipannya sedikit kok kayaknya. Boleh Kak, tapi mungkin sebelum itu kita bisa foto bersama dulu nggak sih Kak? Oh boleh. Jadi biar ada dokumentasinya, biar nggak lupa. Nah untuk teman-teman yang bisa dinyalakan kameranya, bisa sangat membantu sekali untuk dokumentasi ini. Silakan. Oke, sudah semua ya? Oke, akan saya hitung. Oh, sebentar. Oke, baik. 3, 2, 1. Baik, sebentar. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Bisa dilanjut Kak untuk berapa nih? 10 ya? Iya, tapi tadi mungkin ini ya, kalau udah lewat 10 udahlah, berarti ada beberapa yang nggak ikut kuisnya atau mungkin terlewat. Tapi pada dasarnya sih itu kuis untuk ngecek privilege kamu aja sih. Bahwa kamu, kalau ada yang bilang bahwa kita itu berangkat dari titik yang sama, itu dipertanyakan. Enggak, ya. Enggak, itu ada yang latar belakang ekonominya berbeda, latar belakang gendernya berbeda. Gitu. Jadi khususnya bahwa banyak yang bilang bahwa kekerasan seksual itu memang faktanya kebanyakan korbannya perempuan ya karena itu, karena ketimpangan itu. Begitu. Oke, silahkan mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau diobrolin, silahkan. Baik. Ya. Terima kasih Kak Citra. Nah, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan nih. Teman-teman yang kira-kira ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau share ceritanya, ini feel free ya Kak. Ini tempat yang
aman untuk kita semua berbagi atau menyampaikan pendapatnya atau opininya, atau ingin bertanya kepada Kak Citra mumpung kita kedatangan Kak Citra di Reality Matters kali ini. Bisa melalui chat box atau bisa langsung open mic. Silakan. Silakan, feel free. Hai Kak, kenalin, aku Jessica, aku juga anggota dari Medan Debaters Forum. Mau sharing aja boleh ya Kak? Boleh, silakan. Waktu itu kan sempat maraknya topik soal sebenarnya pelecehan seksual ini tuh terjadi dari penampilan si wanita atau memang karena laki-lakinya ya Kak ya yang melihat sosok wanita itu seperti apa gitu. Nah, kalau menurut Jessica sendiri sebenarnya kan kayak yang Jessica tahu kan laki-laki itu kan punya apa ya? Fetish yang berbeda-beda ya Kak ya. Jadi menurut Jessica tuh kalau misalnya perempuannya juga mau pakai baju seseksi apapun, itu ya tetap aja gitu, bukan salah si perempuan. Karena kan yang kayak Jessica sampaikan tadi, bahwasannya fetish laki-laki itu beda-beda gitu. Nah, tapi kan di media sosial yang Jessica baca, rata-rata itu pada menyalahkan baju si wanita gitu Kak. Nah, Jessica pengen denger nih, kalau dari kakak sendiri itu gimana ya? Thank you Kak. Thank you Jessica. Mau dilangsung aja atau yang lain? Langsung aja Kak. Langsung ya. Oke, tentang apa ya? Keputusan diri untuk melakukan sesuatu. Nah, itu dia salah satu human awareness-nya kita yang membedakan kita dengan makhluk hidup lainnya gitu ya. Bahkan bagi peradaban yang telah dimasukin agama gitu ya, yang sudah paham ataupun yang sudah baik dia agama leluhur maupun agama samawi gitu, itu lah sebenarnya yang menjadikan apa ya, menjadikan kita becoming human pada dasarnya. Nah, kalau sederhananya analoginya gini sih, kita juga lihat kan, walaupun saya tidak menganggap bahwa perempuan itu disamakan dengan makanan, saya nggak lihat objeknya, tapi memikirkan desire-nya. Kita sebagai human punya desire to eat, to have sex, to love, to anything. Nah, tapi kan kalau ada makanan terhampar itu kan nggak langsung kamu makan gitu aja kan. Pasti kan kamu pikirkan itu aku nggak gitu. Ya kan? Itu jelas-jelas objek yang sangat sederhana. Maksudnya sangat benda banget gitu. Konon ini manusia. Lu naksir oke. Turn on oke gitu. Tapi kan nggak langsung digarap juga gitu. Nggak kamu juga melakukan hal yang tidak menyenangkan sama objek kamu itu, yang kamu anggap sebagai objek itu. Human control lah, self control kita itulah yang membuat kita itu berbeda dengan nalurinya kehewanan yang lain gitu. Itu sih. Jadi kalau ngomongin fetish mungkin beda lagi ya. Itu lebih ke mungkin maksudnya Jessica selera kali ya. Selera orang beda-beda ya betul. Tetapi apa yang membuat kamu menggerakkan diri kamu untuk menguasai orang lain? Karena satu lagi yang kedua tentang saya waktu beberapa tahun lalu juga sedikit banyak membaca tentang kasus-kasus, maksudnya hal-hal kriminal gitulah, khususnya tentang pemerkosaan. Mostly itu motivasinya bukan karena seksual, tapi tentang kepemilikan, tentang kekuasaan, gitu. Bahwa I want that woman, I want that girl, gitu. Kalau masalah apa ya, seksualitas, semua ahli seksual baik dari secara sosial ataupun medis itu bisa menjawab bahwa luaran output seksualnya manusia itu
Wah, banyak sekali. Gitu. Banyak sekali, dan itu sangat, sangat lama tuh apa istilahnya, sangat berubah sekali dari zaman entah kapan gitu ya, karena kan kita sering lihat ya candi-candi, kita lihat artefak-artefak, ada itu banyak, ada sex toy, ada kondom yang tua lah segala macam. Hal seksualitas ini sangat sama perubahannya dengan terbentuk ataupun disukai manusia gitu di bumi. Jadi kalau masih ada yang berpendapat bahwa pemerkosaan dan kekerasan seksual itu juga karena desire saja, hanya itu aja, itu sebenarnya harus diteliti lebih dalam lagi. Itu masalah kekuasaan. Nah, kemudian tentang pakaian juga iya. Itulah namanya stigma budaya kita ya. Bukan hanya di Indonesia loh, secara global loh, masih banyak yang mendeskripsikan pakaian perempuan atau apapun yang menjadi identitasnya kita. Satu kasus yang paling shocking waktu saya waktu itu masih kuliah, berarti kalian mungkin masih SD, nggak tahu. Tapi waktu Bandung baru ada jalan baru ada jalan yang di atas tuh skywalk ya. Itu ada mahasiswa yang jalan kaki di bawah itu. Kalau nggak salah itu setelah reformasi. Itu si perempuan ini itu menggunakan baju gamis gembor ala Ukti deh. Dia jalan kaki karena memang kalau dulu ya memang kita biasa banget kuliah kan jalan kaki ya. Itu jalan kaki terus tiba-tiba di rame-rame diperkosa gitu. Maksudnya dia nggak ada sama sekali yang katanya itu menggoda itu tuh nggak ada. Dan sudah ada banyak pameran loh ya di Indonesia maupun di global, pameran-pameran itu cukup para seniman-seniman ingin menunjukkan bahwa pakaian itu nggak menjadi indikator. Jadi ada pameran waktu itu di Women International Day yang tahun berapa tuh ya? Tahun 2018 tuh berapa tuh? Di luar negeri juga ada, dipajang tuh baju-baju korban pemerkosaan korban kekerasan seksual. Itu ada yang baju anak-anak, ada baju sekolah, ada yang pakai khimar, ya kan ada pakai gamis, ada yang baju korpri, berarti dia pergi ke sekolah mau ngajar gitu, itu korban. Kalau yang katanya menggoda itu tuh gimana? Itu kalau sebenarnya terbantahkan, cuman ya itu dia, kita memang manusia itu masih nyaman dengan hal-hal yang mayoritas dan hal-hal yang tua ya. Maksudnya itu kebudayaan, itu kebiasaan, kita percayain aja dalam bawah sadar kita tanpa kita mengkritisinya. Satu lagi yang kalau saya sering bilang, bajumu gitu. Kalau memang hanya gara-gara baju, kemungkinan semua perempuan yang bekerja malam, bekerja di klub, kerja jadi entertainer segala macam, itu berarti 100%